Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih melanjutkan tentang beberapa kesalahan seorang istri terhadap suaminya, terkhusus berkaitan dengan adab dan tingkah laku. Pada pertemuan sebelumnya kita ulang sedikit, termasuk dari kekurang ajaran seorang istri terhadap suaminya, jika dia tidak mampu bersabar dari sesuatu yang sedikit yang diberikan oleh suaminya, dia tidak bisa hidup menderita, tidak bisa hidup miskin. Padahal kemiskinan itu bukan kehinaan. Selalu mau jadi orang kaya, walaupun pura-pura jadi kaya. HP pinjam, baju pinjam, semua serba dipinjam. Itu yang dinamakan orang yang pura-pura jadi kaya. Ya, karena penyakit tidak bersyukur terhadap pemberian yang sedikit yang Allah takdirkan pada suaminya. Kedua, pada pertemuan sebelumnya, yaitu faktornya karena dia suka melihat kehidupan orang lain, terkhusus orang-orang yang ada di atasnya, dibanding dengan orang yang di bawahnya. Kita masuk ke masa berikutnya. Bentuk kurang adab seorang istri terhadap suaminya, jika dia bersikap boros, menghambur-hamburkan harta pemberian suaminya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak menghargai hasil keringat suaminya, tidak menghargai jerih payah suaminya dalam mencari nafkah. Dikasih uang dapur, beli makanan, masak makanan, lebih banyak yang dibuang daripada yang dimakan. Ini kekurangan ajaran terhadap suami. Menangis suaminya, dia mengumpulkan receh-receh dari pagi, bahkan dia bangun tidur sebelum ayam berkokok untuk mengumpulkan receh. Dia kasih, setelah terkumpul dia kasih kamu. Ya, kamu beli makanan, makanan tidak dimakan. Kamu beli makanan, makanan tidak disentuh, basi saja. Dibuang di tempat sampah, dibuang di selokan-selokan. Kamu tidak pernah melihat ketika suami menyaksikan nanti sakit dan pedihnya hati suamimu, di mana bentuk penghormatan terhadap hak-hak suamimu. Tolong ibu, ya, kalau beli apa-apa perkirakan memo, dimakan jika, dipakai jika, hormati pemberian suamimu, ya. Kemudian berikutnya, mulatafati zawji wa idkhali surur alaihi.
termasuk dari adab seorang istri terhadap suaminya. Ya, dia senantiasa menampakkan wajah ceria, senyum manis di hadapan suaminya. Karena wajah ceria dan senyum manis itu adalah tanda kesolehan seorang wanita. Sering saya ulangi, kesolehan seorang wanita itu bukan dengan banyaknya dia menghafal Quran. Kesolehan seorang wanita bukan dengan dia pintarnya belajar bahasa Arab. Kesolehan seorang wanita bukan dilihat dari rajinnya sholat malam, puasa Senin Kamis. Tapi rajinnya kesolehan seorang wanita itu dilihat bagaimana dia berwajah ceria dan senyum manis di hadapan suaminya. Ayu nisa'i khair ya Rasulullah. Siapakah wanita yang terbaik ya Rasulullah? Tasurruhu idza nazara. Dia berwajah ceria ketika dilihat. Maka itu kalau mau menikahi wanita, cari ciri. Bagaimana apa suka ceria? Dia ceria, dia tiang listrik, dia ceria. Nah, habisin. Yang itu nikah dengan wanita yang suka tunggu saja, muncul terus. Tak pernah senyum, tak pernah bergembira, tidak pernah bahagia. Banyak itu kita saksikan ya, baik dari kalangan ummahat atau ikhwah, yang dia datang di majelis ilmu tidak pernah nampak masalah yang dia hadapi, tidak pernah nampak kesempitan hidup yang menghimpitnya. Padahal dia adalah orang yang paling menderita kalau kita telusuri, tapi tidak pernah nampak hal itu. Karena ketika dia datang di majelis ilmu, dia berwajah ceria dan senyum manis. Tidak bisa nikmat. Padahal dia kalau di itu di dunia, di rumah biasa makan, bisa tidak. Ya, biasa ini banyak masalah. Tapi kalau datang di majelis ilmu, ceria wajahnya, masya Allah. Tapi ada itu mahal. Bawa apa? Ya. Biar mami di rumahnya itu kolam renangnya tutup, rumahnya bertingkat-tingkat. Tapi kalau datang di majelis ilmu, datang itu muka bagaimana? Menderitakan, jelek sekali muka. Padahal ini taman-taman ilmu bos, bukan penjara. Wajah ceria, gembira. Apa masalahmu di rumah jangan kamu sampaikan di majelis ilmu. Tidak cukup gembiraan yang kamu nampakkan, keceriaan. Orang majelis ilmu taman-taman surga, wajah-wajah ceria. Jangan wajah-wajah cemberut. Kalau kau punya masalah di luar, jangan nampakkan di majelis ilmu. Karena di sini semua orang-orang bahagia, orang-orang bergembira. Memang tidak bahagia. Malaikat-malaikat itu menaungi dengan sayapnya sampai tinggi ke langit. Ikan-ikan di lautan memintakan ampun untuk antum. Semut-semut di sarang memintakan ampun. Kamu salah kalau muka jelek untuk diri-dirimu, berwajah ceria. Karena banyak yang memintakan ampun untukmu. Jadi Quran bisa berikan manfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.